program magang program magang ini adalah sebuah kegiatan mengikuti kerja di sebuah instansi atau perusahaan. Dengan adanya program magang ini diharapkan siswa maupun mahasiswa ataupun masyarakat dapat mengetahui secara gamblang mengenai dunia kerja. Oleh karena itu, sebelum memasuki dunia kerja, mahasiswa maupun siswa mampu mengetahui poin-poin penting dalam program magang ini. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian program magang atau learning by doing. Program magang ini merupakan suatu kegiatan belajar yang menggabungkan antara kegiatan belajar dengan praktik, atau dalam bahasa Inggrisnya itu learning by doing. Program magang ini untuk rangka pembentukan pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Dalam program magang ini dapat memberikan pengalaman awal bagi peserta magang dan memantapkan proses seseorang untuk memasuki dunia kerja secara langsung. Program magang ini dapat dilakukan oleh peserta didik, mahasiswa, maupun masyarakat yang ingin memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh dirinya. Program magang juga dengan kata lain bisa disebut dengan praktik kerja, yaitu suatu aktivitas pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan secara baik dalam dunia kerja sampai ahli dalam bidangnya. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu mengenai tujuan dari program magang. Tujuan umum dari program magang ini adalah untuk memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keahlian pada bidang pekerjaan tertentu. Program magang ini dapat dilakukan dan dapat memberi pengaruh terhadap sikap kemandirian dan penghasilan kerja. Adapun tujuan program magang yang lain, yang pertama yaitu untuk memanfaatkan penguasaan keterampilan seseorang dan menjadi ahli dalam bidangnya, memperluas dan mempercepat jangkauan pekerjaan. Jadi intinya dari adanya program magang ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bagi si pemagang agar menjadi ahli dalam bidang atau potensi yang dimilikinya. Prinsip-prinsip program magang yang pertama itu pendidikan dan pelatihan. Program magang dirancang untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa sebagai calon pendidik. Kemudian prinsip yang kedua itu keterlibatan dan partisipasi aktif. Di sini mahasiswa harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik itu secara daring maupun luring. Kemudian prinsip yang ketiga itu kesetaraan dalam pelaksanaan magang. Semua mahasiswa yang mengikuti magang harus diberikan kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan keterampilan mereka. Kemudian prinsip evaluasi dan penilaian. Prinsip ini, penilaian dan evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan hasil yang optimal dari program magang mereka. Kemudian prinsip yang selanjutnya itu prinsip pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar ini magang harus mencakup pengembangan perangkat pembelajaran yang lebih dan menarik, yang mencakup syllabus, KPP, dan bahan ajar lainnya. Kemudian ada prinsip koordinasi dengan sekolah mitra. Magang harus dikelola dengan baik dan dikoordinasikan dengan sekolah mitra untuk memastikan bahwa kegiatan magang berjalan dengan lancar. Kemudian prinsip selanjutnya itu prinsip penilaian yang berkesinambungan dan bermakna. Penilaian ini harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan magang. Penilaian ini juga harus mudah dipahami dan memiliki arti yang dapat ditindaklanjuti oleh mahasiswa maupun dosen lainnya. Kemudian ada prinsip penilaian berbasis kriteria. Penilaian harus dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur, seperti penilaian kompetensi, kepribadian, sosial, dan laporan magang.
Kemudian ada prinsip pelaporan dan dokumentasi. Prinsip pelaporan dan dokumentasi ini mahasiswa harus mengumpulkan laporan kegiatan magang yang terdokumentasi dengan baik, termasuk lembar daftar hadir, kartu bimbingan, dan foto dokumentasi yang relevan. Kemudian prinsip yang terakhir itu proses konsultasi laporan. Laporan magang harus dibuat dengan bentuk hard jika diperlukan oleh sekolah mitra yang harus melalui proses konsultasi yang sistematis. Prinsip ini membantu memastikan bahwa program magang berjalan dengan lancar secara efektif dan menghasilkan hasil yang berarti bagi mahasiswa dan pihak sekolah mitra. Unsur pembelajaran magang mencakup beberapa aspek penting yang membantu mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mereka. Baik, saya akan menjelaskan tentang beberapa unsur pembelajaran magang yang umumnya disertakan. Yang pertama itu teori dan praktik. Teori dan praktik ini magang mencakup pembelajaran teori dan praktik, di mana mahasiswa mempelajari konsep-konsep teoritis dan kemudian menerapkannya dalam situasi praktis. Kemudian unsur yang kedua itu pendidikan karakter dan sosial. Magang juga mencakup pembelajaran tentang nilai-nilai moral dan etika serta pengembangan keterampilan sosial dan kerjasama. Kemudian pengembangan keterampilan khusus. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan khusus yang relevan dengan bidang studi mereka, seperti keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, atau keterampilan teknis tertentu. Kemudian yang selanjutnya itu unsur penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi ini pembelajaran di magang seringkali diakhiri dengan penilaian dan evaluasi yang membantu mahasiswa memahami sejauh mana mereka telah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian unsur pengalaman kerja nyata. Unsur pengalaman kerja nyata ini magang diberikan memberikan mahasiswa pengalaman kerja nyata yang memberikan mereka memahami aplikasi praktis dari pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari. Kemudian unsur selanjutnya unsur pembelajaran melalui pelaksanaan. Magang seringkali melibatkan pembelajaran melalui pelaksanaan, di mana mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menerapkan apa yang mereka pelajari dalam situasi nyata. Kemudian unsur selanjutnya itu unsur pembelajaran berkelanjutan. Ini magang seringkali diharapkan untuk membantu mahasiswa dalam pembelajaran berkelanjutan, di mana mereka dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemudian yang terakhir itu ada unsur pembelajaran refleksi. Mahasiswa juga mampu mendapatkan kesempatan untuk melakukan refleksi pada pembelajaran mereka yang dapat membantu mereka memahami pengalaman mereka dan bagaimana mereka dapat mengembangkan di masa depan. Itu ada unsur-unsur ini memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tapi juga mampu menerapkannya dalam konteks yang nyata, yang merupakan komponen penting dari pembelajaran efektif. Strategi pembelajaran magang. Strategi pembelajaran magang ini akan ditujukan agar pelaksanaan program magang dapat mencapai nilai hasil sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Nah, dalam pelaksanaan ini program magang harus memperhatikan beberapa hal, yaitu pertama, perumusan tujuan pelaksanaan magang, kemampuan peserta didik, dan penggunaan berbagai metode serta media sosial, dan didukung oleh sarana peralatan kerja serta unsur-unsur pembelajaran magang. Diantaranya yaitu pertama, identitas kebutuhan. Hal ini berhubungan erat dengan kebutuhan individu pemagang maupun kebutuhan pasar kerja. Dengan mengidentifikasi kebutuhan, pemagang akan mengerti kebutuhan pendidikan apa yang dibutuhkan selama proses magang berlangsung. Dan dengan mengidentifikasi
magang tidak mengalami kesulitan setelah melalui proses magang tersebut. Yang kedua, perumusan tujuan pembelajaran magang. Nah, ini diperlukan sebelum pelaksanaan pembelajaran magang, yaitu bertujuan untuk pembelajaran magang dimiliki dengan pengetahuan baru dalam bidang manajemen dan pelatihan kepekaan pemagang, memberikan keterampilan dan pengetahuan baru supaya memperoleh pengalaman yang baik. Dan yang ketiga, penentuan sasaran pembelajaran magang. Dalam menentukan sasaran magang, perlu diperhatikan unsur bakat dan minat, karena bakat dan minat memiliki pengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan magang. Dan yang keempat ini, kegiatan magang terdiri dari beberapa tahap, yaitu pertama, tahap modeling ya. Yang kedua, approximating. Yang ketiga, tahap memudar. Yang keempat, tahap self-directed learning. Dan yang kelima itu yang terakhir, tahap generalisasi. Nah, sangat penting ya, maksudnya dalam peserta magang memiliki melalui tahap-tahap berikut. Yang kelima, materi magang. Nah, materi magang ini yaitu pemberian pelajaran dalam pemberian pekerjaan dalam pembelajaran magang. Di antaranya pertama, pemberian materi atau pekerjaan kepada peserta didik dimulai dengan pekerjaan yang ringan, mudah, dan tidak beresiko tinggi, menyebabkan kerusakan. Yang menyebabkan kerusakan. Dan yang begitu yang B-nya, secara bertahap serta diberikan keterampilan dengan pekerjaan yang makin berat, sulit, dan beresiko itu kerusakan tinggi. Yang keenam, menetapkan sumber belajar. Dalam menetapkan sumber belajar magang baru disesuaikan dengan kesediaan dan kemampuan sumber magang untuk dimagangi. Menularkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kepada pemagang. Yang ketujuh, metode pelaksanaan program magang. Di antaranya yaitu satu, metode survei, yaitu dengan mencari informasi dan mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan materi isi pembelajaran yang akan digunakan saat pembelajaran magang. Yang kedua, merancang skema untuk merencana pelaksanaan magang. Yang ketiga, mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah dikuasainya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran magang itu pendekatan individual sehingga dapat memudahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang sembilan atau yang terakhir itu evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran magang menggunakan evaluasi proses dan akhir, karena pemagang dinyatakan berhasil dan mampu apabila ia mampu menghasilkan ilmu yang diperolehnya selama pembelajaran magang ke dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan evaluasi. Dan manfaat yang terakhir yaitu manfaat untuk lembaga penyelenggara pemagangan, yaitu A. Lembaga penyelenggaraan pemagangan akan mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa atau siswa yang melalui praktik. Dan yang B, adanya kerjasama atau hubungan baik antara lembaga pendidikan dan penyelenggaraan pemagangan sehingga lembaga tersebut dikenal oleh kalangan akademis dan dunia pendidikan. Yang ketiga, adanya orang yang mengaudit atau perusahaan tanpa mengeluarkan isinya dengan adanya laporan-laporan magang yang diberikan kepada perusahaan.